Para mahasiswa yang saya hormati, saya muliakan dari Universitas Erlangga Fakultas Vokasi di kampus Gresik. Yang saya hormati, saya muliakan, berjumpa lagi Anda kita semuanya pada hari ini pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Syukur Anda kita semuanya akan dalam keadaan sehat, yang berarti bahwa doa Anda kita semuanya telah dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yaitu doa tentang kesehatan. Kita terus berdoa dan berusaha mudah-mudahan kesehatan kita semuanya semakin terima sekarang. Bersama dengan syukur dan doa ini, sepantasnya dan selanjutnya Anda terus berdoa dan berusaha berdoa dan mendoakan kepada Anda, kita, anggota keluarga Anda, kita kerabat, sahabat, sejawat, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang di sana sini terdapat sakit, baik sekolah maupun batin. Kita berdoa dan mendoakan mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Adalah tempat juga kita terus berdoa dan berusaha terus patuh kepada protokol kesehatan dengan konsisten, dengan istiqomah. Kita terus juga memberikan dukungan kepada pemerintah yang telah berusaha melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan menyediakan vaksin yang pada pekan terakhir, pertengahan Desember ini, sejumlah 1 juta vaksin lebih dijemput langsung, diimpor langsung dengan pesawat kepresidenan, dengan protokol kepresidenan. Begitu pentingnya menjemput vaksin ini ke tanah air untuk melindungi, untuk diberikan vaksinasi, menjadikan imun segenap bangsa Indonesia. 6 jenis vaksin yang legal yang diciptakan oleh pemerintah negara Indonesia, yang dijadwal ke seluruh warga memasukkan bangsa Indonesia itu akan memperolehnya secara bertahap. Siapa saja yang didudukan, ya itu sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan berlaku, sesuai dengan tertib hukum yang tersedia. Para mahasiswa yang saya hormati, yang muliakan, perjumpaan kita hari ini adalah merupakan pekan ke-12 yang berarti juga PBL. Anda proses membuat project, membuat video. Jadi dalam praktek Merdeka Belajar Anda sudah memasuki pekan ke-3, pekan ke-2. Jadi sudah 2 minggu ini Anda merdeka belajar, menyusun judul, mendiskusikan dengan anggota kelompok Anda secara merdeka, diuji kemampuan excellences Anda, excellent kecerdasan Anda, kreativitas Anda, inovasi Anda untuk menyusun judul itu berdasarkan koridor, frame, koridor, berpedoman pada topik yang sudah pengayaannya Anda lakukan, kita lakukan selama 10 pertemuan terakhir sejak semester Gasal, dalam semester Gasal ini. Nah, jadi topik pada pertemuan kedua kali ini, pada pertemuan minggu kedua Merdeka Belajar menyusun proyek ini, kita akan membahas apa yang disebut sebagai pembelajaran merdeka PBL. Saya lihat jadwal pembelajaran kita hari ini di Cyber Campus. Di Cyber Campus pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan nomor kode penerbangan NOP 03. Saya melihat, Anda sudah melihat? Belum ya. Saya share lagi kepada Anda di Cyber Campus Universitas Erlangga. Nah, presensi silakan dilakukan Anda di e-learning ini. Sudah melihat ya? Sabtu 12 Desember saya bukanya jam 8.50 dari jadwal jam 9.00 pembelajaran kita dimulai. Saya bukanya juga amat longgar ini. Kalau 100 menit itu jam 9
40 saya tambah 40 menit lagi. Jadi sampai jam 10.00 AM. Silakan menandatanganinya, mengisinya, mengklik pada poin tersebut. Saat Anda klik nanti di bagian take attendance, di sini akan kelihatan siapa saja yang hadir. Oke, saya kembali kepada pembelajaran dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nomor kode penerbangannya adalah NOP 003. Pada pertemuan ke-12 hari ini, ya, agenda kita, jadwal kita terstruktur merupakan PBL kedua. Pertemuan ke-12, PBL kedua. 11, 12, 4, 5, 6, 7. Kemudian ujian tengah semester. Pertemuan ke-8 itu pengayaan. Masih yang penilaiannya dilaksanakan pada waktu pembelajaran tersebut. Nah, langsung saja pada pertemuan ke-11 itu Anda menyusun tema, topik, dan judul. Nah, pertemuan ke-12, ini mestinya pertemuan 12 ya. Baca saja ini, bacanya pertemuan ke-12. Harinya betul, Sabtu. Tanggalnya betul, 12 Desember 2020. Jamnya betul. Ya, sampai jam 10.40. Apa agenda kita hari ini? Oke, silakan esensi data KD menandatangani pada e-learning yang telah, pada fitur yang telah kami sediakan. PBL kedua juga merupakan Merdeka Belajar pada pekan kedua. Ini kita akan membahas tentang penyusunan atau pembuatan video. Jadi fokus pada video. Jadi Merdeka Belajar, merdeka menetapkan judul, didampingi oleh dosen. Untuk membuat video maka disiapkan proposal. Membuat proposal dengan sistematika pada tutorial sebelumnya sudah kami sampaikan, itu didampingi oleh dosen. Nah, proposal itu adalah dalam rangka untuk menyiapkan video yang aktual, yang menarik, ya. Nah, jadi dalam rangka untuk menyusun video ini, jadi goalnya yang pertama adalah video. Tugas yang utama adalah video. Tugas pertama yang utama dari dua tugas. Nah, untuk video ini dibuat semenarik mungkin. Video ini adalah bukan praktek dari pembelajaran yang telah menggunakan multimedia. Jadi medianya sudah multi. Ya, Anda saat presentasi dengan proposal Anda, dengan makalah Anda, dengan PowerPoint Anda itu sudah media berupa tulisan dalam PowerPoint yang kemudian gambar. Hampir Anda belum menampilkan di sana video untuk gambar bergerak. Nah, video ini merupakan juga film, itu dalam banyak hal diartikan sebagai produk akhir dari serangkaian ilmu pemantapan karakter ini. Nah, karenanya fokus pembelajaran PBL bikin project dalam bikin project video. Karena itu judul dibuat yang semenarik mungkin. Oke, jadi untuk membuat video yang maksimal dan optimal, menarik, maka disiapkan proposal. Proposal itu menyiapkan video. Nah, proposal itu juga, video itu berupa narasi, gambar, gambar bergerak, tulisan-tulisan, dan sejumlah icon di dalam video itu ada tampilkan. Nah, karenanya pada Merdeka Belajar pekan kedua itu saya akan mendampingi Anda pada penyusunan video yang menarik pada bagian-bagian apa saja. Nah, ini penilaian pada produk berupa video. Terdapat 4 hal, perhatikan. Terdapat 4 hal untuk membuat video itu menjadi menarik. Pertama adalah tentang judul di video.
Nah, judul di video ini apakah sama atau harus sama dengan judul di proposal? Karena buat proposal sudah bebas itu. Saran saya, ikuti video berikut sebagai pembelajaran ya tentang judul di video. Setelah pembelajaran silakan diikuti video berikut. Lalu setelah itu kita akan diskusikan. Pertama tentang judul. Pertanyaan saya silakan catat. Syarat-syarat apa sajakah yang sebaiknya dipenuhi untuk menyusun video, untuk menyusun judul di video ini? Oke, yang pertama judul. Perhatikan apa saja syaratnya. Kita ikuti selayang satu. Yang kedua, cover pada video. Jadi cover pada video yang namanya thumbnail, tulisannya THUMB thumbnail. Jadi video itu merupakan wajah yang terdepan. Begitu Anda klik searching dengan hashtag di sana, misalnya komunitas YouTuber UNER yang sebentar lagi Anda akan bergabung di sana, dan saya request Anda aktif untuk mengaktifkan mengupload video Anda. Dengan demikian menjadi YouTuber, predikat YouTuber akan melekat pada Anda. Oke, tentang thumbnail ya. Jadi judul di video, yang kedua thumbnail, cover ini yang menjadikan orang itu ada apa ya, menjadi penasaran karena itu nonton video Anda. Nah, jam tonton ini menjadi pertimbangan penting bagi YouTube dan Google untuk mempredikasi Anda layak sebagai YouTuber yang patut memperoleh yang namanya monetarisasi. Jadi Anda berpeluang menjadi memperoleh duit dari poin tersebut. Jadi pertama judul, yang kedua cover. Cover ini beratnya adalah Facebook itu muka Anda ini. Jadi tampaknya saat menarik, kemudian memikat, lalu mempesona. Oke. Melihat pertama begitu menggoda. Selanjutnya adalah ikuti setelah yang satu ini. Jadi yang kedua thumbnail, covernya itu. Nah, yang ketiga adalah saya request Anda, video Anda juga tampil yang namanya teks, running text. Nah, itu yang saya request Anda membuat video yang menarik dari nomor 3 tentang running text. Running text, dari teks yang berjalan. Nah, yang berjalan itu apa? Itu animasi. Silakan Anda buat. Itu merupakan tantangan bagi Anda untuk menampilkan video yang durasinya ya 10-13 menit ini. 10-13 menit. Ya. Atau 7-13 menit, ya sekitar itulah, boleh. Ini merdeka. Anda ambil yang terbaik. Oke, running text. Yang ketiga adalah yang keempat adalah tentang, jangan lupa prospek Anda ini potensial sekali saat Anda terbiasa memberikan narasi, memberikan penjelasan dalam konteks fokus kepada keperawatan. Jadi flashback Anda berminat mengikuti, memilih prodi keperawatan itu Anda dapat narasikan. Anda pengalaman-pengalaman yang berarti di kampus Anda ini. Oke, itu tentang tanda like, share, subscribe, dan aktifkan tombol bell. Nah, itu Anda buat animasinya sehingga tampil di video Anda. Nah, yang terakhir adalah hashtag. Anda tampilkan hashtag sebagaimana telah saya katakan pada tutorial penyusunan PBL dalam penyusunan PBL ini. Hashtagnya itu adalah komunitas YouTuber UNER yang Anda bagian tersebut. Yang kedua adalah Edukasi TV.
yang ketiga adalah bagian-bagian tersebut. Baik, silakan. Jadi saya ulangi 5 poin ini yang Anda perhatikan pada uraian berikut. Lalu silakan Anda mencatatnya. Kita akan mendiskusikannya pada video ini dan kita akan simpulkan, kemudian Anda mengerjakan. Pekan kedua merupakan juga proyek. Pekan kedua ini Anda merdeka belajar melaksanakan 5 poin tersebut. 5 poin tersebut antara lain menjadi penilaian dalam video Anda. Karena itu, maksimalkan, buktikan bahwa Anda adalah excellent with morality, cerdas dan bermulia. Kecerdasan Anda buktikan pada karya, produk, outcome yang namanya video ini. Oke, saya masuk. Silakan, saya ingatkan presensi Anda silakan pada diaktifkan di e-learning. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah akses daftar hadir. Lalu pembelajaran hari ini adalah menyusun membuat video yang kreatif dan inovatif. Indikatornya 5. Apa saja 5 itu kita ikuti setelah yang satu ini. Silakan. Oke, sudah kembali ya, sudah kelihatan ya. Pembelajaran kita hari ini, pendampingan yang kami lakukan adalah pembuatan video. Jadi teknik, ini konsep juga teknik pembuatan video. Ya, kita sudah mereview dari tiga etnografi Madura yang sudah diunggah di YouTube. Sebelumnya itu sejumlah diantaranya di covernya, thumbnailnya itu tanpa judul. Di videonya memang semuanya mesti harus pakai judul ini. Nah, sejumlah diantaranya sudah dengan menggunakan deskripsi. Ya, cek Anda membuat deskripsinya ini, deskripsi tentang judul tersebut. Nah, tentang judul ini boleh sama dengan laporan BBL Anda, boleh juga berbeda. Ya, untuk judul di sini. Karenanya pada laporan PBL di judul di sana Anda menyebutkan judul di PBL, judul laporan PBL, judul di video yang diunggah di YouTube. Lalu disebutkan di sana di halaman cover itu linknya. Oke ya. Jadi saya mendampingi Anda pada konsep dan penerapan pembuatan video yang diunggah di YouTube dengan fokus pertama pada judul, yang kedua cover, dan yang ketiga lain-lainnya. Oke, jadi ini yang sudah berbeda dengan sebelumnya. Di covernya sudah diberikan judul. Untuk teknis itu silakan mengikuti tutorial yang tersedia. Luar biasa orang-orang yang passionnya itu menolong orang itu ya di YouTube ini. Silakan di sana banyak sekali dicek untuk membuat judul. Software apa yang digunakan? Oke ya. Jadi mudah-mudahan pada video, judul di video, judul di cover. Oke, ini adalah channel resminya dari Sekolah Menengah SMKN Juruan Negeri 3 Pamekasan. Oke, mudah-mudahan ini tentang kreatif. Oke, tidak etnografi. Kita lihat. Nah, saya mengajak kepada Anda fokus kepada covernya sudah tersedia di judul. Karena tersedia di judul itu, maka orang menjadi menarik. Tetapi, Anda lihat, tetapi judul di cover pada bagian yang atas ini, yang dibuat oleh Raji Araki ini, itu sama dengan judul di judul videonya. Akan pas
jika fokus lagi supaya menjadi menarik minat. Oke ya, itu tentang judul. Judul di cover, di thumbnail itu sama dengan pada kasus tersebut, sama dengan pada jadi pada topik ini sama judulnya. Saya akan melihat thumbnail itu dengan judul yang berbeda. Menganalisis data kuantitatif. Bagaimana menganalisis data kuantitatif? Ini masih sama ini. Itu tambahkan kreativitas itu. Ini metodologi penelitian, jenis-jenis penelitian masih sama ya, tambah penulisnya masih sama ini. Ini tanpa judul di covernya ini. Moto vlog menyusuri kampung Madura di Surabaya ini. Etnografi part 2, judulnya apa ini? Etnografi part 2. Nah, ini yang berbeda ini kelihatan nih. Nah, etnografi part 2. Anda masih melihat, memperhatikan? Halo? Masih, Pak. Oke. Judul videonya yang diunggah namanya etnografi part 2. Judul di covernya dia membuat berbeda. Nah, ini ya. Saya mengajak Anda agar viewer itu lebih menarik, lebih tertarik kepada Anda. Oke, tentang judul sudah ya. Judul di unggah namanya etnografi part 2. Part 2, mestinya dalam part 2 ini adalah bahasa Inggris, 2 itu dibayar the second. Karena itu etnografinya mesti bahasa Inggris tulisannya itu. Etnografi, bukan etnografi bahasa Indonesia. Kalau etnografi bahasa Indonesia, yang betul adalah bagian 2. Karena ini rancu ini bahasa Inggris Indonesia. Oke. Saya lanjutkan kepada nih etnografi bagian 2. Sebut saja begitu yang betul. Asiknya etnografi sambil lihat keunikan suku bangsa kita. Suku Krui. Ini inspirasi yang saya mengajak Anda, gunakan kreativitas, kecerdasan di dalam mengunggah video yang multimedia ini. Ya, teks, tulisan, gambar bergerak, foto, animasi. Oke. Jadi ini tentang hashtag etnografi Madura yang bisa kita pelajari. Bule ini dikerjain orang Madura. Apa judulnya? Bule dikerjain orang Madura. Masih tetap ya dengan judul ini. Itu akan pas lagi. Apa ini? 3 kata misalnya. 3 kata. 3 term. Ini 4 kata ini. Bule dikerjain orang Madura. Nah, oke. Jadi kata ini dibuat menarik, tulisan juga menarik supaya orang begitu lihat etnografi Madura. Nih, carok di pesta pernikahan. Carok Madura, pencak silat bikin heboh nonton. Wah, ini menarik ini. Menariknya adalah bahwa judul video dia, ini Alvan Bolang ini, itu berbeda. Ya, judul di covernya, thumbnail itu berbeda dengan judul di videonya. Nah, carok di pesta pernikahan. Kan menjadi menarik ini. Carok di pesta pernikahan. Nyaris mati. Wah, itu kan. Nah, meskipun konsepnya berbeda, namanya carok itu tidak berhadapan-hadapan begitu, nyelep itu bersembunyi begitu, tahu-tahu dibunuh, itu kan yang aslinya. Tapi kan memang varian-variannya. Ini pertunjukan ini, pencak silat ini namanya pertunjukan di pesta pernikahan. Jadi pesta pernikahan itu mengundang pertunjukan begitulah ya. Oke. Nah, ini contoh yang menarik untuk judul.
carok di pesta pernikahan, mestinya begitu nih. Carok di pesta pernikahan. Nah, oke, judul sudah ketemu contohnya ya. Habis ini saya berikan tutorial yang lebih contohnya. Oke, sudah, saya kira ada ketemu. Yang kedua, thumbnail ini, gambar ini. Gambar ini saya analisis sekaligus bimbingan tutorial kepada Anda untuk covernya. Ibaratnya orang itu kan Facebook kan wajah itu, buku wajah Facebook kan face-nya itu. Nah, itunya covernya ini, thumbnailnya itu karena dibuat sebentar mungkin. Ya, bagaimana menariknya? Akan pas thumbnail ini adalah diambil dari bagian gambar yang di video itu. Bagian yang ambil yang paling menarik, yang menggambarkan keseluruhannya ya terkait signifikan. Wah, ini kan seperti ini kan signifikan, ini bagus ini. 4 bulan yang lalu diunggah 162.000 viewernya. Ya, subscribe-nya tidak kelihatan di sini. Oke, jadi pelajaran yang kedua adalah bahwa dari video ini, thumbnail ini, gambar ini, ia mengambil salah satu detik tertentu dari sekian rentetan, dari 10 menit 43 detik ini ya, total ya. Ini yang ambil tertentu. Nah, diambilnya juga pas, menarik. Nah, saran saya, suggest saya, bimbingan saya kepada Anda adalah lakukan hal tersebut. Jadi ini contoh yang excellent ini, tingkat excellensinya tinggi. Oke, yang lainnya standar, saya masuk saja. Oke ya, Anda kepada contoh membuat thumbnail ya. Contoh membuat thumbnail cover itu yang menarik, dan di cover itu diberikan judul yang menarik, merupakan bagian tak terpisahkan dari judul keseluruhan. Oke ya, saya langsung masuk kembali kepada etnografi Madura tadi. Etnografi Madura itu yang saya cari, jadi tagarnya itu etnografi Madura. Sekarang saya masuk etnografi yang sudah Anda kenal. Masuk ini etnografi. Oke. Di etnografi ini terdapat rentetan, jadi hashtag tanda pagar tagar etnografi ini. Setelah tadi kita mencari searching etnografi Madura, yang nomor 2 adalah etnografi. Yang nomor 3 etnografi antropologi, yang keempat etnografi Papua, yang kelima etnografi TV. Oke, etnografi TV merupakan channel yang sudah Anda kenal. Oke, betul? Minggu yang lalu. Banyak. Etnografi digital, etnografi virtual, etnografi ini virtual ke etnografi TV. Nah, di etnografi TV ini adalah contoh pendampingan hari ini yang saya lakukan kepada Anda. Perhatikan etnografi TV ini. Oke, 1 minggu yang lalu ditayangkan, di-upload, hampir 800 penonton, viewer ya. Dari 3 video 180 subscriber. Nah, ini 2 hari yang lalu di upload etnografi TV, ini 100. Nah, Anda harus nonton ini. Jangan lupa kasih tanda lonceng untuk poin tersebut.
Untuk subscribe itu sekali, untuk tanda lonceng coba nanti cek, saya dikabari apakah setiap video itu ngasih tanda lonceng, menekan tanda lonceng. Oke, jadi poin itu yang saya lihat. Buat interaktif, multimedia pembelajarannya. Oke, saya masuk saja. Silakan menganalisis dari konsep teori yang saya sampaikan tadi pada tayangan video yang berikut ini. Nah, pada tayangan berikut ini Infography TV memaparkan tentang video berjudul Falsafah Hidup. Apa ya? Apa yang ngajak pikir ini kita nih? Apa ya? Apa sesungguhnya di balik itu? Akan saya sampaikan kepada Anda. Silakan simak ini. Jadi judulnya dengan formal, dengan naskah akademiknya itu berbeda. Saat saya ini Infography TV, saya menampilkan misalnya judulnya itu sama dengan makalah atau konsep yang disediakan di awal, itu daya minat penonton itu relatif sedikit dibandingkan dengan yang dibuat judul yang berbeda. Nah, jadi dengan kata lain, saran saya adalah Anda membuat judul di thumbnail paling akhir boleh. Ketika sudah selesai semuanya, Anda renungkan lagi. Kalau begitu membuat judul yang menarik ini di covernya ini berupa apa, berisi apa. Kalau bisa 3 kata saja. Ya, tulisannya kalau bisa pilih font yang menarik. Anda lihat thumbnail atau cover dengan tulisan-tulisan yang menarik, dengan font yang menarik, warna yang menarik. Nah, itu juga pelatihan bagi Anda, bagian dari poin yang saya nilai tentang teknik. Ya, yang pertama memang kontennya. Yang berikutnya adalah dukungan, sampai 40% dukungan teknis. Oke, nah Anda lihat di sini, ini adalah salah satu scan detik yang kesekian itu yang jadikan cover di thumbnail. Saran saya begitu, silakan Anda nanti mana bagian yang terpenting bagi Anda. Salah satu dari sekian detik dari rentetan. Ini kan total 28 menit 6 detik. Nah, di antara detik itu diambil mana yang paling menarik, itu jadikan covernya. Bagaimana menulisnya ini? Ya, silakan ngikuti tutorial belajar. Saya sudah belajar dan pengalaman belajar ini saya bagikan kepada Anda pada pendampingan tutorial itu untuk menyiapkan video yang menarik, membuat cover yang menarik, membuat judul di cover yang menarik. Oke, saya cek lagi di antara Anda siapa yang mau berbagi. Oke, silakan simak video ini. Konsep-konsepnya saya sudah sampaikan. Jadi penjelasan di balik video ini sudah saya sampaikan. Silakan menyimak. Lalu pada poin ini juga saya sampaikan sebelum saya lanjut ke sana. Saya mulai dari pertama, tadi judulnya ya. Yang kedua saya request Anda, nih. Saya request Anda, masih kelihatan ya? Halo. Masih ngikuti? Oke, jadi judulnya ini judul videonya berbeda dengan isi di makalah. Nah, isi makalah sesungguhnya ini adalah membahas urean-urean judul, konsep, lalu terapan, praktek-praktek dalam konsep-konsepnya itu, penerapan dari nilai-nilai Pancasila ini ya, yang sudah
institusionalisasikan. Jadi sudah di lembaga, menjadi lembaga dalam bentuk apa saja. Nah, itu aslinya, karena nanti hashtagnya adalah Pancasila. Dari hashtagnya nanti, nah saya request Anda, judul Anda lengkapi dengan hashtag ini. Etnografi TV, komunitas YouTuber UNER, sama Madura sebagai misal. Itu artinya bahwa setiap orang yang mencari Madura sebagai misal, maka Anda akan tampil di bagian halaman tadi. Sebagaimana saya cari tadi etnografi, maka muncul level nomor 3 itu adalah etnografi TV. Kita lihat pada font. Ya, apa saja rumah ibadah itu kita ikuti setelah yang satu sisi. Apa saja namanya? Masjidnya namanya apa saja? Lalu viharanya namanya apa? Puranya apa? Di gereja Protestan apa namanya? Gereja Kristen apa namanya? Kita ikuti setelah yang satu ini. Kita hadir di pusat peribadatan. Namanya Puja Mandala. Cek saja lokasinya di wilayah mana saja. Di Puja Mandala ini terdapat 5 tempat ibadah di sana. 5 bangunan gedung tempat ibadah. Apa saja bangunan tempat ibadah itu? Bangunannya itu adalah yang pertama adalah apa yang disebut dengan Masjid Agung Ibnu Battuta. Itu di Puja Mandala ini, Masjid Agung Ibnu Battuta. Kita pernah hadir dan melaksanakan ibadah di lokasi itu bersama sejumlah mahasiswa. Yang kedua ini bisa kita baca adalah Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa. Nah, gambarnya sejumlah di wilayah tersebut. Yang tengah-tengah ini adalah Vihara Buddha Guna. Vihara Buddha Guna. Lalu bersebelah kanan lagi adalah Gereja Protestan GKPB Jemaat Bukit 2. Lalu paling kanan sendiri adalah Pura Jagatnata. Nah, jadi itu antara lain pelembagaan nilai-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai ekspresi dari keyakinan sila pertama beragama itu. Oke. Penguatan hari ini untuk mendampingi Anda menyusun judul, membuat judul di YouTube. Oke, kesimpulannya adalah bahwa judul di YouTube supaya menarik, buat yang semenarik mungkin. 3 kata. Judul itu sebaiknya berbeda dengan judul yang formal di naskah akademiknya. Oke, tentang judul. Beda dengan judul ini tentang font. Buat font yang kontras. Warna apa saja itu. Supaya dari kejauhan itu kelihatan. Saya coba lihat ini. Saya minimize. Nah, dibuat warna-waris dengan rupa supaya melihat covernya itu pandangan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Jadi pada covernya seperti Anda ini, face muka Anda. Oke. Jadi judul, kemudian font. Yang kedua yang font. Yang ketiga adalah cover. Ambil salah satu bagian yang menarik di sana. Oke, sudah ya. Nah, yang keempat adalah aktifkan running text-nya. Bagaimana caranya? Ikuti tutorial-tutorial yang sangat banyak sekali itu. Sangat luar biasa mereka mengabdikan pengalaman ilmunya kepada orang-orang lain, juga kepada pemula. Saya termasuk belajar dari mereka karena saya mau belajar. Saya sebagai pemula ini, termasuk pemula ini, sebagai YouTuber pemula. Itu tentang running text. Yang ketiga adalah animasi, tanda subscribe, dan hidupkan lonceng. Anda dapat memilih yang tangan ini menyentuh.
Jadi subscribe kemudian tanda lonceng dan animasi yang lain. Oke, itu bagian dari poin-poin penting pendampingan saya pada pembuatan video. Ya. Nah, yang berikutnya adalah sudah yang nomor 4. Nomor 5 berarti itu tagar tadi. Di bawah judul Anda ini saya coba mulai tegaskan lagi kesimpulan nomor 3. Oke, saya mulai lagi jadi pertama. Oke, sudah kelihatan ini. Nah, setelah judul Anda, buat di atasnya adalah tagar supaya muncul. Namanya tag, TAG. Bagaimana cara menaruh TAG ini, tag ini? Ikuti setelah yang satu ini. Baca, ikuti tutorial yang sangat terbuka, sangat luar biasa mereka berbagi ilmunya. Oke, jadi itu saja 5 poin pendampingan saya pada metode dan teknik pembuatan video. Ya. Dengan judul yang menarik, cover yang menarik. Ya, silakan minta bantuannya Anda membaca, menonton supaya jam tonton Hidrografi TV ini menjadi semakin segera terpenuhi 4.000 jam tonton ini ya. Terima kasih juga kepada Anda kita semuanya. Oke, para mahasiswa sekalian yang saya hormati, kita akan tutup saja. Waktu pembelajaran sudah usai dan maksimal dan optimal. Ini Vita juga kamu di PPS kamu? Oh enggak. Baik, kita akhiri saja pembelajaran kita. Saya tunggu dua tugas Anda. Video yang diunggah menjadi channel YouTube, ya, platform YouTube. Selamat menjadi YouTuber melalui mata kuliah Etnografi Madura ini. Selamat meningkatkan kemampuan Anda kita semuanya untuk edukasi, menyadarkan, mencerdaskan, dan mencerahkan. Baik, bagian akhir sebagai bagian dari bangsa Indonesia adalah tempat Anda kita semuanya. Tidak lupa juga mengakhiri pembelajaran kita pada Rabu yang juga pas hari Pilkada Nasional ini dengan kembali menyadari bahwa Anda kita seluruh bagian bangsa Indonesia yang berbangsa Indonesia yang berketurunan Yang Maha Esa. Kita yakin Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyertai Anda kita dalam pembelajaran ini. Karenanya doa-doa kita adalah ilmu yang semakin bermanfaat, ibadah yang semakin istiqomah, rezeki halal yang semakin melimpah ruah. Kata untuk masa tersebut, Anda kita semuanya berdoa sesuai dengan keyakinan dari masing-masing. Anda kita yang beragama Islam berdoa dengan baca Fatihah Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala dosa kita dan salah. Mari kita tingkatkan kemampuan Anda kita semuanya dalam menjaga diri baik-baik. Jaga nama baik diri. Setuju? Jaga nama baik orang tua. Setuju? Jaga nama baik keluarga. Setuju? Jaga nama baik agama. Setuju? Jaga nama baik institusi Untasalangga yang selalu morality. Jaga nama baik teman. Setuju? Sahabat, kerabat, sejawat, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang paling akhir. Jaga kesehatan masing-masing agar kita dapat berjumpa lagi pada pertemuan yang datang dalam kondisi yang lebih sehat, lebih sejahtera, lebih bahagia dan lebih mulia. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.